teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya. Sekarang kita mau pergi ke satu desa yang cukup jauh dengan medan yang cukup menantang untuk melakukan program pembicaraan STBM. Mau tahu seperti apa kegiatannya? Yuk ikuti saya. Oke teman-teman, ini udah siap-siap. Saya nggak sendiri, di sini ada Tia, Bang Arif. Nah, Bang Untung lari ke sana tuh. Bang Engel yang ikut. Tapi nggak jadi kan, Bang? Nggak ikut? Mau tidur ya? Mau tidur ya? Satu tos Engel. Kita udah siap-siap, tinggal berangkat ke desa apa namanya, Bang? Bentiang. Ke Bentiang. Oke, sekarang udah jam 10, kita siap untuk berangkat. Kita udah keluar dari jalur aspal, sekarang kita lewati jalur tanah sekarang. Tantangan dimulai dari sekarang. Serimbu merupakan salah satu kecamatan dengan kriteria sangat terpencil di Kalimantan Barat, di mana wilayahnya terdiri dari 16 desa dengan akses jalan kebanyakan masih berbentuk tanah, berbatu, dan bergelombang. Nah, buat teman-teman yang mungkin hobi menjajali jalanan seperti ini, mungkin Serimbu bisa menjadi salah satu tempat atau list untuk teman kunjungi. Karena seperti yang teman-teman lihat, jalannya sangat menantang dan bisa dibilang ekstrim, dan cocok buat teman-teman yang suka aktivitas off-road. Pak, ke Bentiang. Iya. Oke. Untung kali ini nggak hujan teman-teman, panas, jadi jalannya masih bisa lah. Cuman ya menurut saya ini ekstrim karena ini pertama kali saya lewat di jalan seperti ini. Kosong nggak? Oke teman-teman, jadi abang pembawa ayam tadi itu nyangkut motornya. Jadi memang itulah masyarakat di sini yang mereka hadapi itu medannya. Yang kondisi geografisnya sini cukup sulit dan belum ada infrastruktur. Jadi tidak apa-apa, nih tantangan kita jalani. Akses jalan yang sulit memang masih menjadi masalah utama di daerah-daerah terpencil, di mana masyarakatnya pastinya membutuhkan effort yang lebih ekstra untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan salah satunya adalah kesehatan, di mana faktor akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang membuat kualitas kesehatan masyarakat di daerah terpencil masih belum optimal. Dan memang, infrastruktur menjadi sangat penting yang tentunya dapat memberikan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan juga pastinya kesehatan. Apa? Tahu jalan. Kalau ini udah para suhu nih, udah terbiasa nih jalan kayak gini. Aduh. Ya bang? Udah dekat dah. Udah dekat bang ya? Dekat apa ya? Baru mulai. Oh baru mulai, belum apa-apa berarti. Ngel, udah dekat dah. Biar Tia semangat lah. Ya, satu tanjakan lagi. Pemandangannya enak banget. Nah, saya istirahat minum dulu. Lumayan. Minum kan? Jadi untungnya nggak hujan teman-teman, panas jadi masih bisa dilalui. Ini kalau hujan entahlah bagaimana jadinya. Coba. Aku pengen duduk. Yuk lanjutkan perjalanan. Ya, kami beruntung dalam perjalanan kali ini karena cuaca hari ini begitu cerah. Karena apabila hujan, pastinya kondisi jalan akan menjadi licin dan konturnya berlumpur, yang pastinya akan menjadi sulit untuk dilalui dengan motor bebek standar yang kami gunakan saat ini. Desa Pinjang, Dange Aji. Goyang-goyang. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di Desa Pinjang, Dange Aji. Nah ini pemukiman pertama yang kita temuin nih.
kita istirahat sebentar di sini dan masih beberapa kilometer lagi ke depan untuk sampai ke desa tujuan. Luar biasa. Nah, dan jalannya masih beberapa kilometer dan bisa dibilang masih jauh. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju tak terbatas dan melampauinya. Dengan kondisi jalan seperti ini, tentunya akan membuat tubuh menjadi cepat lelah dan badan terasa sakit. Namun di sisi lain, medan seperti ini memberikan kenikmatan tersendiri pada saya. Selain karena pemandangan sepanjang jalan yang menyejukkan mata, tapi juga memberi rasa petualangan bagi saya sehingga perjalanan ini begitu dapat dinikmati. Kalau biasanya kita masuk jembatan gantung ini tanda-tanda kita mau masuk desa. Nah, ini desa selanjutnya. Ini sepertinya masuk desa Tengwe, desa kedua. Oke. Oke teman-teman, ini jadi tempat persinggahan kedua. Kita sekarang di desa Tengwe, di salah satu rumah petugas kesehatan ya. Nah, masih ada satu desa lagi kita lewati, desa Pare. Setelah itu baru kita sampai ke desa Bentiang. Sekarang kita istirahat dulu di sini. Saya kira sekarang udah jam 12:30. Jadi kira-kira kita perjalanan tadi dari jam 10, 2,5 jam perjalanan. Kita lanjutkan lagi, masih lagi lewati satu desa baru kita sampai ke tujuan. Katanya sih kalau sudah merasakan udara dingin berarti udah dekat ke tempat tujuannya. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan perjalanannya. Memang nikmat melepaskan dahaga dengan segala es teh, ditambah sedikit berbaring untuk merilekskan otot-otot kami setelah 2,5 jam menahan setir motor. Siap. Lapor komandan. Lapor. Mantap, dapat suguhan. Nikmat. Nikmat mana yang kau dustakan? Minum. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang jam 1. Masih harus melewati satu desa lagi untuk sampai ke desa Bentiang. Yuk. Kami pun harus melanjutkan perjalanan. Kata Bang Untung, ini masih setengah perjalanan lagi. Kami harus melewati satu desa lagi untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Kami hanya berharap, semoga Ibu Rara, sang pawang hujan, Mandalika tidak mengalihkan hujannya ke tempat kami. Jika tidak, waktu perjalanan kami akan semakin lama dan pastinya terasa panjang. Kita sampai di pemukiman lagi, tapi nggak tahu di desa apa namanya. Kayaknya desa Pare ini ya. Tapi kalau dilihat sepi, karena memang jam-jam segini masyarakat sini kebanyakan tuh pergi ke ladang atau pergi ke kebun, pergi ke hutan. Jadi kebanyakan masyarakat sini itu masih menggantungkan hidupnya di hutan. Ada yang memiliki kebun sawit, mereka pasti pergi ke kebun jam-jam segini. Oke teman-teman, ini udaranya udah mulai terasa dingin. Kayaknya udah rasanya udah mau memasuki desa Bentiang. Nah, kita masih melalui jalur hutan, kiri kanan tuh hutan. Yang mudah-mudahan jalan setelah ini tidak terlalu susah dan mudah dilalui. Kami pun memutuskan untuk menambah kecepatan. Walaupun terlihat jalannya sedikit berbatu dan berkerikil, namun untuk lebih cepat sampai pada tujuan, kami memutuskan untuk sedikit lebih ngebut.
Terus terang sebenarnya saya tidak tega dengan motor ini, karena bagaimanapun ini bukanlah habitatnya. Tapi kalau dilihat dari sepanjang jalan, hampir semua masyarakat lebih memilih jenis motor ini untuk menjajali medan seperti ini. Mungkin kalau motor ini bisa bicara, dia sudah teriak minta ampun. Saya pun berharap motor ini bisa tahan hingga kami pulang nanti. Oke teman-teman, nggak sadar kita udah di ketinggian. Iya, kok aku nggak ngerasa. Janggong Desa Bentiang. Bukit Janggong, Desa Gontiang. Naik terus dari bawah. Ya, sekarang kami berada di puncak Bukit Janggong, dan secara tidak terasa kami ternyata sudah berada di sebuah ketinggian. Udaranya udah mulai dingin ya bang. Udah mulai dingin udaranya. Ya, masih ada beberapa kilo lagi ke depan nih. Masih belum berakhir perjalanannya. Turun dah, usah dihidupkan motor. Ya bang, tinggal merosot aja bang. Nah, Berarti Tia tinggal digulingkan aja. tinggal main rem. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Ya. Ya. Temperatur udara terasa sudah semakin dingin, dan kami sudah memasuki wilayah Desa Bentiang. Pastinya tempat yang kami tuju sudah semakin dekat, dan kami siap untuk berlabuh. Udah nyampe ya? Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di desanya, Desa Bentiang. Jadi kita tadi dari Desa Tengwe, jalan jam 1, sekarang udah jam setengah 3. Jadi kira-kira 1,5 jam kita perjalanan tadi. Nah sekarang kita istirahat dulu karena jam 4 sebentar akan dilaksanakan kegiatan pemicuan STBM. Nah sebelum kita lakukan kegiatannya, kayaknya kita istirahat dulu, makan, kemudian kita mandi ya pastinya ya. Salah satu juga yang unik di sini, kalau misalnya dari pegunungan itu biasanya kan kita sulit menemukan padi kan ya, sawah itu. Tapi di sini tuh ada padi, dan padinya itu unik. Kita nggak butuh pengairan seperti sawah untuk menanam padi di sini. Ditanam begitu saja di tanah. Masyarakat sini menyebut ini dengan padi gunung. Uniknya, untuk menanam padi ini kita tidak membutuhkan sistem irigasi seperti sawah pada umumnya. Dan memang untuk memenuhi kebutuhan beras, masyarakat sini bergantung pada padi ini, mengingat akses jalan yang sulit dilalui. Masa kecil ya? Oh, memang tetayang nggak bisa besar kan? Punya kelompok tani. Udah masak, dah tuh udah dijemur, sudah dimakan dah. Udah bisa dimakan. Silakan. Kacang tanah. Oke, sekarang udah jam 4. Sekarang kita berangkat ke balai desa untuk melakukan pemicuan. Oke, lihat masyarakatnya udah pada kumpul. Ini kantor desanya, balai desanya. Nanti kita akan melakukan pemicuan di sini. Adil Catalino, Bacaramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Adil Catalino, Bacurangin Kasaruga, Basengat Kajubata memiliki makna dan filosofi yang dalam bahwa kita umat manusia harus berlaku adil, bercermin pada kebaikan, ingat dan tanamkan pada diri bahwa semua berasal dari Tuhan sebagai Sang Pencipta, dan pupukkan rasa syukur atas segala yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini adalah salam khas masyarakat Dayak Kalimantan yang dibalas dengan teriakan arus, yang berarti bahwa kita harus dan wajib atau patut untuk menanamkan itu dalam diri. Oke teman-teman, masyarakatnya udah kumpul, bapak-bapaknya udah kumpul di sini. Sekarang kita akan melakukan pemicuan STBM. STBM merupakan singkatan dari sanitasi total berbasis masyarakat, yang merupakan penerapan perilaku akan hygiene dan sanitasi dasar pada masyarakat, di mana terdapat 5 pilar di dalamnya, seperti penerapan pengolahan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga,
pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan menggunakan sabun, dan bebas buang air besar sembarangan. Ini adalah penerapan sanitasi dasar yang sangat berguna dalam mencegah dan menurunkan kejadian penyakit berbasis lingkungan, juga memiliki peran penting dalam mencegah dan penurunan kejadian stunting pada anak. Pelaksanaan pemicuan ini dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan sanitasi dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan masyarakat. Di mana dalam pelaksanaannya, masyarakat didorong berperan aktif dalam menganalisa situasi lingkungannya, mengidentifikasi masalah yang mereka alami berkaitan dengan sanitasi, dan secara mandiri menggali solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tentang kesehatan dan akan diadakan. Jadi harapan saya dan permohonan kami. Di sini dibutuhkan juga dukungan dari pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan dan bersedia berkomitmen bersama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan pelaksanaan tindak lanjut dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa semua pihak siap untuk berperan dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari masyarakat itu sendiri, pemerintah desa, dan kami tenaga kesehatan. Oke teman-teman, ya kegiatannya sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Tadi kalau dilihat tadi memang antusias masyarakatnya itu bisa dibilang bagus ya. Jadi dinamikanya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kedepannya setelah ini pastinya ada rentetan kegiatan lainnya yang harus dilakukan, seperti pemantauan dan juga mungkin ada musyawarah berikutnya untuk membahas kendala-kendala yang akan mereka hadapi dalam penyelesaian masalah yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita lagi nunggu kadernya untuk datang ke rumah singgah kita, salah satu rumah petugas kesehatan yang ada di sini. Kita tunggu kadernya untuk kita nanti diskusi tentang pelaksanaan kegiatan kesehatan yang termasuk dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat yang bisa dilaksanakan oleh kader. Nanti kita diskusi sama-sama tentang kendala dan masalah yang mereka hadapi di sini, dan kita cari solusi bersama. Yuk. Mereka adalah kader kesehatan. Mereka merupakan bentuk nyata dari adanya kepedulian masyarakat akan kesehatan. Mereka hadir langsung dari masyarakat dan dilakukan langsung oleh masyarakat itu sendiri, di mana dalam setiap kegiatan kesehatan, mereka harus terlibat secara langsung dan merupakan partner kerja kami. Dan hebatnya lagi, mereka melakukannya dengan sukarela. Teman-teman, sekarang kita mau balik ke rumah, tapi sebelum balik kita mau singgah dulu ke air terjun Seringin namanya. Saya singgah ke sana untuk mungkin basah-basahan sedikit, baru kita kembali pulang.